Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai ujian akhir semester 1 UAS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Khotimah, NIM 2253A12833 dari kelas PGSD-D. Dosen pengampu saya yaitu Pak Nurmiono. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas PGRI Semarang tahun 2023. Tugas UAS-nya yaitu membuat karya hasil refleksi pengalaman selama mata kuliah PPL 1 di sekolah, kemudian dipresentasikan dengan direkam video, lalu dikumpulkan videonya atau link tersebut di dalam LMS. Hal yang perlu ditampilkan pada paparan videonya yaitu yang pertama mengenai desain hasil asesmen yang didesain. Jawabannya yaitu asesmen yang digunakan dalam RPP Kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran. Penilaian autentik memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik sesuai dengan jenjangnya, yaitu jenjang sekolah dasar atau MI. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk setiap aspek yaitu yang pertama mengenai pengetahuan. Pengetahuan yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau menggali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakan. Kompetensi kognitif biasanya itu berupa menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Alat penilaian kognitif berupa tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Yang kedua, mengenai penilaian sikap atau afektif. Komponen afektif yaitu perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu proyek. Biasanya teknik dalam penilaian afektif melalui observasi perilaku peserta didik saat pembelajaran, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Guru dapat menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Yang kedua, mengenai hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Dari RPP yang saya lampirkan, jenis penilaian yang digunakan yaitu penilaian sikap menggunakan teknik observasi, tidak tes, dan rubrik penilaian sikap ketika pembelajaran berlangsung terlampir pada RPP yang telah saya sajikan. Yang kedua mengenai penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, soalnya ada pilihan ganda, 5 soal untuk kelas 3. Yang ketiga mengenai penilaian keterampilan. Yang dinilai yaitu penilaian saat peserta didik menempelkan gambar sesuai dengan kategorinya mengenai makanan sehat dan makanan tidak sehat untuk kelas 3.
Rubrik penilaian menempelkan gambar sesuai dengan kategori makanan sehat atau makanan tidak sehat telah saya lampirkan dalam RPP. Yang ketiga, RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas peserta didik. RPP yang saya buat, saya lampirkan pada halaman akhir. Yang keempat, mengenai output yang terjadi di lapangan. Pembelajaran terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat oleh guru. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara aktif. Peserta didik dapat mengimplementasikan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengetahui dan mengimplementasikan hak dan kewajiban saat bertetangga, dan mampu memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Kedua hal tersebut sesuai dengan materi pembelajaran yang terdapat dalam RPP yang saya lampirkan. Cara saya sebagai guru saat praktik mengajar supaya dapat mengetahui apakah pembelajaran tersebut sudah diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan saya mewawancarai 10 peserta didik dari kelas 3 yang terdiri dari 5 peserta didik perempuan dan 5 peserta didik laki-laki yang rata-rata jawabannya telah mampu mengimplementasikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi pembelajaran yang telah didapatkan di sekolah. Yang kelima, hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini. Yang telah saya pelajari mengenai bagaimana mengajar peserta didik dengan senang, gembira, bahagia, mengenai well-being. Yang selanjutnya dapat mempelajari mengenai rangkaian pembuatan RPP sesuai dengan karakteristik peserta didik. Melalui mata kuliah pemahaman peserta didik ini, saya juga dapat mengetahui berbagai macam karakter dari masing-masing peserta didik secara umum. Selanjutnya, saya juga dapat mempelajari ternyata saat pembuatan LKPD dalam RPP itu disesuaikan dengan KD 4 atau LKPD itu menumbuhkan proses peserta didik dalam pembelajaran. Biasanya LKPD yang saya buat itu berupa soal-soal yang dikerjakan oleh peserta didik seperti soal latihan. Yang selanjutnya, saya mempelajari mengenai teori belajar, model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran abad 21 dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya juga saya dapat mempelajari mengenai asesmen yang sesuai dengan karakteristik masing-masing dari peserta didik. Selanjutnya yang keenam, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah Anda pelajari. Jawabannya yaitu sebelum membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari masing-masing peserta didik. Karena jika tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, maka pembelajaran tidak dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyebabkan materi yang disampaikan oleh guru itu tidak bisa diserap oleh peserta didik. Dan perlu juga adanya membuat asesmen yang sesuai dengan karakter peserta didik. Dari asesmen tersebut dapat menjadi ukuran seberapa kemampuan yang telah diperoleh dari masing-masing peserta didik. Jika peserta didik didapatkan kemampuannya belum mencapai sesuai kriteria tertentu, maka guru berusaha untuk membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya baik dalam bidang akademi maupun non-akademi. Selanjutnya yaitu mengenai RPP yang telah saya buat mengenai tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 2, kelas 3, tahun pelajaran 2022-2023.
yang saya praktekkan di SD Negeri Telogosari Kulon 1, semester 1, kelas 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Muatan pembelajarannya ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit atau setara dengan 2 jam pembelajaran. Berikut adalah kompetensi inti. Dan berikut adalah kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi dari Bahasa Indonesia, dari KD dan IPK PPKN, selanjutnya KD dan IPK PJOK. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dan ada materi pembelajaran Bahasa Indonesia itu mengenai kalimat saran, kalimat masukan, dan penyelesaian masalah sederhana. Materi yang kedua mengenai PPKN yaitu hak dan kewajiban bertetangga. Yang ketiga, materi PJOK mengenai makanan sehat dan makanan tidak sehat. Pendekatannya melalui pendekatan saintifik, model problem based learning atau PBL. Metodenya ceramah, diskusi, mempresentasikan hasil pengerjaan, tanya jawab, dan penugasan. Berikut langkah-langkah pembelajarannya. Pendahuluan, terdapat alokasi waktu 10 menit. Intinya ada alokasi waktu 45 menit sesuai dengan sintaks PBL. Yang pertama, sintaksnya ada orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, sintaksnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, sintaksnya ada membimbing penyelidikan kelompok atau individu. Sintaks yang keempat, pengembangan dan menyajikan hasil. Sintaks yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan selanjutnya ada kegiatan penutup yang terdapat dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya, sumber pembelajarannya biasanya dari buku guru dan buku siswa dan dikaitkan dengan lingkungan sekitar peserta didik. Atau biasanya guru itu menambahkan bahan ajarnya itu dari sumber lain seperti Google atau buku lain yang ada di perpustakaan. Bahan pembelajaran yang digunakan yaitu kertas manila warna, solasi bolak-balik, dan gunting. Media pembelajarannya menggunakan video pada YouTube mengenai hak dan kewajiban bertetangga, ada PowerPoint, dan ada papan tempel dari kertas manila yang nanti akan ditempelkan di papan tulis. Jenis penilaiannya seperti tadi yang sudah disajikan di awal untuk penilaian sikap mengenai observasi, yang penilaian pengetahuan mengenai tertulis, penilaian keterampilan mengenai menempelkan gambar sesuai dengan kategori makanan sehat dan makanan tidak sehat. Yang selanjutnya ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedi diberikan kepada peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM, yaitu KKM-nya 70. Kedua, ada pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKM, yaitu 70 KKM-nya. Selanjutnya ada perangkat pembelajaran lampirannya, ada bahan ajar mengenai bahasa Indonesia, ada PPKN, dan ada PJOK mengenai pengertian, manfaat, dan disajikan pula gambar-gambar karena untuk peserta didik kelas 3 itu masih suka jika diberikan gambar konkret atau benda-benda yang konkret. Selanjutnya media pembelajarannya melalui PowerPoint. Berikut PowerPoint-nya, dan ada video mengenai hak dan kewajiban bertetangga, dan disajikan juga link YouTube-nya. Selanjutnya ada media kertas manila warna yang berisikan pengelompokan makanan sehat dan makanan tidak sehat. Peserta didik nanti diberikan satu gambar dari guru mengenai gambar makanan,
Lalu, peserta didik dapat menempelkan pada kertas manggil di depan kelas dengan menentukan kategorinya. Apakah gambar makanan tersebut termasuk dalam makanan sehat atau makanan tidak sehat? Selanjutnya ada LKPD. Ini LKPD Bahasa Indonesia mengenai kalimat saran dalam penyelesaian. Sudah disajikan petunjuk belajarnya, disajikan kompetensi yang akan dicapai, disajikan tujuan, alat dan bahan, serta disajikan mengenai penilaian. Berikut untuk LKPD-nya. Lalu LKPD yang kedua mengenai hak dan kewajiban bertetangga. Sama dengan LKPD yang pertama, sudah disajikan petunjuk, pengerjaan, kompetensi yang akan dicapai, tujuan, alat dan bahan, penilaian. Berikut LKPD 2. Ada LKPD yang ketiga mengenai makanan sehat dan makanan tidak sehat. Berikut LKPD-nya. Dan lalu ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian mengenai penilaian sikap. Berikut adalah rubriknya. Keterangan untuk penilaian sikap yang BK itu belum tampak dengan skor 1, skor 2 mulai tampak, skor 3 mulai berkembang, skor 4 membudayakan. Berikut ada rubrik penilaian sikap untuk religius, mandiri, dan gotong royong. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Disajikan kisi-kisi dengan level kognitifnya C2, bentuk soal pilihan ganda, dan bobot soal, setiap satu soal bobotnya 20. Berikut bentuk soal yang disajikan dan terdapat kunci jawaban. Selanjutnya ada penilaian keterampilan mengenai peserta didik menempelkan jenis makanan sehat dan makanan tidak sehat di depan kelas. Berikut adalah rubriknya. Ada kriteria mengenai ketepatan dan kebersihan. Dengan skor baik sekali itu 4, baik 3, dan cukup 2, serta perlu bimbingan 1. Berikut. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai UAS pemahaman peserta didik kali ini. Maaf jika ada salah kata maupun salah penjabaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.